welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makci. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makci, apa kabar Anda semua guys? Makci harap semuanya sentiasa sehat selalu, dipermudahkan segala urusan dan murahlah rezeki kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk Anda semua yang masih support dan dukung channel Makci sampai sekarang ini ya guys ya. Tanpa dukungan Anda semua, channel Makci tak akan sampai berkembang sampai sekarang ini. Kalau tiada dukungan daripada Anda semua, mungkin channel Makci masih akan tetap di jalan tempat saja, tidak berkembang ya guys ya. Tetapi karena support dan dukungan daripada Anda semuanya, alhamdulillah channel Makci setiap hari, setiap bulan, setiap minggu, setiap bulannya mulai berkembang dan doakan ya guys ya, semoga channel Makci ini bisa berkembang besar sama macam channel-channel yang lainnya. Oke lah, di video kali ini mari kita melihat keindahan alam lagi, keindahan alam Indonesia di salah satu tempat yang ada di Indonesia. Ya, yang tersembunyi nih ya guys ya. Dan kita baca dulu judulnya gini ya. Surga tersembunyi di timur Indonesia, menelusuri tanah pusaka Maluku Utara. Ini Maluku Utara ya. Alam dan budaya yang memukau, daripada channel daftar populer. Macam kalau tak ada punya link nanti dekat description box. Jangan lupa tekan link itu, kita sama-sama support channel daftar populer, dan jangan lupa tetap support juga channel Makci ya guys ya. Oke lah, kita nggak usah buang waktu ya guys ya. Makci udah penasaran nak tengok keindahan alam di Maluku Utara ini. Ini katanya surga tersembunyi. Macam manakah surga tersembunyi ini? So, kita langsung saja tengok videonya. Let's go. Oke guys, jomlah kita tengok. Ini dia. Kabar HP Neka Pop Gengs. Kabar HP Nika Pop Gengs. Apa itu kabar HP Nika? Negeri para sultan yang tanahnya menghasilkan rempah-rempah terbaik dunia, yang hasil tangkapan lautnya adalah salah satu yang terbesar di Indonesia. Populasi muslimnya menjadi yang terbanyak di Indonesia Timur. Tapi di sini masih eksis suku terasing yang jago berperang meski bertubuh kerdil. Selamat datang di Maluku Utara. Wow, panorama, pesona, sejarah, kearifan lokal, budaya, kuliner. Wah, Maluku Utara. Berada di ujung kepulauan Maluku, berbatasan dengan Samudra Pasifik di sebelah utara. Laut Halmahera di sebelah timur, Laut Maluku di sebelah barat, dan di sebelah selatan ada Laut Seram. Total luas wilayahnya mencapai hampir 32 km persegi. Ada 10 kabupaten atau kota, dengan Sofifi menjadi ibu kota provinsi. Terdiri dari 1.474 pulau, tapi hanya 89 yang dihuni manusia, yang totalnya sekitar 1,3 juta jiwa. Mayoritas penduduknya adalah Muslim, menyusul Kristen, Hindu, dan Buddha. Dijuluki Moloku Keraha atau Kesultanan Empat Gunung di Maluku. Karena pada mulanya daerah ini merupakan wilayah 4 kerajaan besar Islam Timur Nusantara. Kesultanan Bacan, Kesultanan Celolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate. Makanya sering juga disebut sebagai negeri para sultan. Hingga akhirnya, Portugis masuk ke Ternate pada tahun 1512. Dipimpin oleh Francisco Serrao, penjelajah Eropa pertama yang menginjakkan kaki di Maluku. Benteng kolonial pertama di Maluku dibangun di Ternate, bernama Sao Joao Batista atau Benteng Castella. Tahun 1521, Spanyol tiba di Tidore, dipimpin oleh Juan Sebastian Elcano. Atas pengaruh dua bangsa Eropa itu, Tidore dan Ternate bersaing secara politik dan kekuasaan di Maluku Utara. Padahal, kedua bangsa ini datang dengan membawa misi perdagangan, mengambil rempah-rempah dari tanah mereka. Kala itu, cengkeh dan pala menjadi komoditas primadona dunia. Dan Maluku adalah tanah yang kaya akan emas wangi itu. Buktinya, setelah perjanjian Zaragoza ditandatangani kedua belah pihak, Spanyol pun sepakat angkat kaki dan memusatkan kegiatan perdagangannya di Filipina. Portugis menguasai Maluku sampai Belanda masuk pada tahun 1599.
yang harus berperang melawan Jepang saat negeri Sakura itu menginvasi Maluku di tahun 1942. Disebut Oke. Perang Morotai karena terjadi di Morotai, di mana pulau itu dibom oleh Amerika pada bulan Agustus 1944. Jepang yang sudah melemah di Perang Dunia Kedua angkat kaki usai kalah perang. Menjadi perebutan bangsa Eropa karena Maluku kaya akan sumber daya alam. 3 perkebunan di Malut Oke. menjadi sumber perekonomian utama daerahnya. Cengkeh, pala, dan kopra. 3 komoditi yang juga jadi alasan Oke. bangsa Eropa datang ke Nusantara. Malut juga kaya akan sumber karbohidrat selain beras. Ada sagu, ubi, keladi, Sagu. singkong, pisang, dan sukun. Ini bisa membuat Malut survive Sukun. di tengah krisis pangan atau krisis beras. Meski belum memaksimalkan potensi perikanan budidaya, hasil tangkap laut Maluku, khususnya Ternate menjadi salah satu hasil tangkap yang terbesar di Indonesia. Malut sendiri Wow. masuk dalam kawasan Malaysia, yang dikenal memiliki tingkat keanekaragaman flora dan tipe vegetasi yang tertinggi di dunia. Menempati peringkat 10 daerah EBA atau daerah dengan burung endemik terbanyak di dunia. Salah satunya adalah burung bidadari halmahera, jenis cendrawasih bernama ilmiah Semioptera walachi, yang memiliki mahkota datar di kepalanya, berbulu hijau biru di dada, dan krem abu-abu memanjang di bahu. Selain itu, Tanah Malut juga menyimpan nikel dan emas yang banyak, meski masih banyak yang dikelola oleh asing. Industri smelter yang mengelola turunan nikel juga ikut andil dalam perekonomian Malut. Kuartal 2 2022, ekonomi Maluku Utara tumbuh sampai 27%, yang disebut Pak Jokowi menjadi yang tertinggi di dunia. Walaupun dengan konsekuensi sebagian lahan hijau harus dikorbankan demi pertambangan. Dan menurut pemerintah daerah, naiknya ekonomi Malut tidak mempengaruhi warga secara langsung. Selain hasil bumi, Maluku Utara juga mendapat untung dari sektor pariwisata yang mengandalkan wisata baharinya, seperti Taman Laut Toboto, Pulau Ada Tagalaya, taman laut. Pulau Pawole, Pantai Sulamadaha, Pantai Nusara, Pantai Sosol, dan masih banyak lagi. Wisata gunung dan banyak tempat hutannya pariwisatanya. tidak kalah menarik. Seperti Gunung Gamalama, cagar alam Gunung Sibela di Pulau Bacan, cagar alam di Pulau Obi, cagar alam Taliabu di Pulau Taliabu, dan cagar alam di Pulau Seho. Dan jika tertarik untuk mengorek sejarah dan budaya Maluku Utara, sejumlah museum bisa kamu kunjungi. Seperti Museum Rempah-Rempah di kawasan Benteng Orange Ternate. Silakan baca sejarah dan kisah perjalanan rempah-rempah di museum itu. Museum Memorial Kedaton Sultan Ternate di Ternate Utara, dan museum-museum Sonyine Malige yang menyimpan benda dan catatan dari masa Kesultanan Tidore. Mengunjungi keduanya bisa menjadi bahan pembelajaran tentang kedua kerajaan Islam terbesar di Indonesia Timur itu. Nah, jika kamu lapar dan haus, singgah dululah ke beberapa warung atau restoran yang menawarkan kuliner khas Maluku Utara, seperti papeda, olahan sagu bercampur kuah papeda. ikan dan sayur, persis dengan kapurung di Sulawesi Selatan. Bisa disandingkan dengan kasbi komplet, makanan pokok orang-orang Maluku yang terbuat dari singkong. Secara umum, orang-orang Maluku Utara masih mengenal sistem marga, mirip dengan orang Ambon. Di Malut ini, jamak ditemukan orang-orang yang masih menganggap alam adalah sebagai sebuah rumah tempat mereka mengeluh dan membagikan kebahagiaannya. Contohnya terlihat di tradisi Kololikie, di mana mereka akan mengelilingi gunung yang sepaket dengan ritual Ferekie, yakni mendaki Gunung Puncak Gamalama untuk berziarah. Meski mayoritas Islam, tradisi ini tidak berbenturan sama sekali. Di Maluku Utara, ada sekitar 24 suku yang mendiami provinsi ini. Namun, ada 3 suku yang diperkirakan menjadi suku tertua. Dan ada 1 suku yang sudah punah. Dalam ekspedisi Nusantara yang mendatangi suku-suku asli di semua provinsi Indonesia, aku akan membahasnya secara detail. Ada 1 suku yang menarik untuk diperkenalkan secara singkat, yakni orang Togutil yang ada di Halmahera. Orang-orang ini hidup tak menetap,
dengan penghidupan yang bersahaja, memukul sagu, berburu babi, mencari ikan, dan berkebun berpindah-pindah. Suku ini juga terdengar keluar Maluku Utara sebagai suku petarung jarak dekat yang kurang bersahabat dengan orang asing. Bertubuh lebih kecil tapi gesit dan jauh dari modernisme. Sampai di sini perjalanan kita di Maluku Utara. Sampai jumpa di wilayah selanjutnya. Dofu-dofu. Dofu-dofu. Oke guys, setelah tadi sudah kita saksikan sama-sama ya guys ya, surga tersembunyi di timur Indonesia menelusuri tanah pusaka Maluku Utara, alam dan budaya yang memukau. Dan ternyata Maluku Utara itu sering disebut sebagai ini ya, negeri para sultan. Wah, sebab di sana banyak sultan ya. Rupanya baru makcik tahu Maluku Utara adalah penghasil rempah-rempah terbesar di Indonesia, terlebihnya cengkeh ya. Wow, itu yang masa penjajahan dulunya ramai yang pergi ke sana untuk mengambil rempah-rempah daripada Indonesia ya. Terlebihnya cengkeh dan juga buah pala. Oh, baru makcik tahu guys. Rupanya cengkeh itu banyak juga ada di Maluku. Yang paling banyak itu tumbuh di Maluku Utara ya. Dan alam wisatanya pun, pariwisatanya pun cantik juga ya guys ya. Nggak kalah cantiknya daripada Labuan Bajo kemarin tuh kita tengok. Ini dia macam pantai-pantainya pun cantik, tapi kalau dibandingkan dengan Labuan Bajo memang lebih cantik Labuan Bajo ya guys ya. Tapi ini menurut Maci nggak kalah juga cantiknya daripada segi pantainya ya, daripada segi apa namanya itu hutannya. Ini kalau jenis orang kaki pendaki gunung yang suka menjejaki hutan, ini memang mantap untuk di ini ya guys ya. Apa namanya itu dijejaki, kita buat macam apa namanya itu tantangan untuk diri sendiri, adrenalin kita untuk menjejaki hutan di Maluku Utara. Makcik tengok cantik ya, dia punya hutan, tumbuhan pokok-pokok di hutan tuh. Memang mantap lah, bagus ya guys ya. Jarang makcik tahu sebenarnya Maluku Utara ini macam istilahnya jarang terkeluar di berita-berita ya guys ya, macam di artikel ke apa segala macam. Ini makcik baru berjumpa dia punya video ini. Makcik penasaran apa ini Maluku Utara, macam mana dia Maluku Utara ini. Wow, rupanya Maluku Utara itu suatu tempat yang sangat kaya dengan hasil alamnya. Memang dipenuhi dengan hasil kekayaan di Indonesia ya, terbukti dengan di Maluku Utara itu tingkat peratus daripada ekonominya meningkat pesat di Indonesia. Itu yang paling besar peningkatan ekonominya di Indonesia. Memang mantap, jarang terekspos ke dunia, tetapi dia memiliki keindahan yang tersembunyi ya guys ya. Jadi kalau macam orang pergi ke sana itu pasti shock tengok keindahan alam daripada Maluku Utara. Dengan dia punya kalau macam kita pun mau tengok sejarah-sejarahnya pun ada museumnya di sana, kita boleh cari tentang sejarah rempah cengkeh macam itu ya guys ya, sejarah-sejarah tentang tanah pusaka Maluku Utara. Semoga semua rakyat di sana tetap menjaga keindahan alam Maluku Utara, dan semoga nanti lebih terkenal lagi di kancah negara di dunia lah, maksud Maci ya guys ya. Jadi banyak pariwisata yang datang ke sana. Semoga ada macam satu ikonik ataupun apa ya guys ya, satu yang melambangkan tempat itu jadi didatangi para turis para wisata macam itu ya guys ya. Macam Labuan Bajo kan dia macam orang pergi ke sana, NTT tuh ada ikon dia ya guys ya. Labuan Bajo, tahu Labuan Bajo itu di mana? NTT gitu ya kan. Kalau macam Maluku Utara ini apa gitu ya, orang taunya rempah cengkeh, jadi pergi ke situ ataupun tempat-tempat yang menarik gitu ya guys ya. Semoga ada pembangunan yang lebih menarik lagi di Maluku Utara nanti gitu ya. Oke lah guys, Maci harap semuanya paham lah maksud Maci ya. Maksud Maci harap tuh Anda semua ngerti lah gitu ya, mengerti apa yang Maci bicarakan dari tadi tuh. Maci komen tuh ya dari tadi ya. Biasalah kan kadang-kadang kita ini kan di otak kita ini kan kita mau ngomongnya gini ya, tapi yang mulutnya terkeluar lain gitu ya guys ya. Jadi kadang jadi belepotan gitu, jadi macam bahasanya terbalik-terbalik gitu ya guys ya. Minta maaf ya. Nama juga Maci. Oke lah guys, itulah dulu videonya untuk hari ini. Maci harap semuanya suka dengan video Maci. Minta maaf di atas segala tutur kata bahasa dalam video Maci. Insya Allah kedepannya akan selalu diperbaiki ya. Sampai di setelah video kita, jumpa lagi di next video. Bye bye, assalamualaikum.